Halo semuanya, selamat pagi. Ya, pada hari ini kita akan membahas materi statistika. Tapi untuk subtopiknya kita akan belajar penyajian data, tabel distribusi frekuensi. Oke, materi hari ini itu statistika. Ya. Jadi yang pertama kita mau menyajikan suatu data dalam tabel distribusi frekuensi, ya, dan itu biasanya data berkelompok. Cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Ya, di kelas 10 pastinya ya kalian udah berkenal dengan statistika, tapi masih statistika yang data tunggal. Ingat nggak data tunggal? Nah, kalau di sini tuh ya di kelas 3 kelas 12 ini kita akan berkenalan dengan data kelompok. Oke. Kakak punya, ya, perhatikan. Kakak punya data mentah. Data mentahnya seperti ini. Oke. Data mentahnya di sini ada nilai, ya, penilaian nilai matematika dari 80 orang siswa. Ini data tunggal, ya kan? Dia masih disajikan dalam bentuk data tunggal. Berarti ada nilai siswa 79, 49, 48, 74 sampai 80 nilai orang siswa. Oke. Nah, ini ya, kalau kita gunakanlah data seperti ini, itu kita bakal susah memahami dan menganalisis datanya. Kenapa, Kak? Cobalah kalau Kakak tanya, nilai yang paling tinggi itu berapa? Ya. Ya kan? Kita tidak bisa menjawabnya dengan cepat. Kita harus melihatnya satu-satu terlebih dahulu. Ya. Nah, data ini ya, data mentah ini Kakak sajikanlah dalam bentuk tabel seperti ini. Ini datanya sama. Data di sebelah kiri itu sama dengan data di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat, lebih mudah memahami data sebelah kiri atau data sebelah kanan? Oke, good job. Data sebelah kanan. Nah, data sebelah kanan inilah yang disebut tabel distribusi frekuensi. Jadi dari data tunggal sebanyak ini itu kita buat menjadi seperti yang sebelah kanan, namanya tabel distribusi frekuensi. Dan hari ini kita belajar bagaimana mengubah data, ya, data mentah ini menjadi tabel distribusi frekuensi, dan kita akan mengenal juga bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Oke? Ya. Jadi kita sebelum masuk ya cara mengelompokkan data tadi menjadi kelas-kelas interval ya dalam distribusi frekuensi, kita kenalan dulu dengan bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi, ya. Bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Oke, perhatikan. Ya, kita tuliskan dulu contoh tabel distribusi frekuensi, ya. Contohnya itu yang tadi aja kita pakai. Ini ada nilai, baru di sini frekuensi. Kalau kalian dengar kata frekuensi itu banyaknya, ya. Jadi
Contoh nilai 31 sampai 40 itu ada 2 siswa yang mempunyai nilai tersebut. Itunya arti frekuensi ya. Oke, lanjut 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. 2, 3, 5, 13, 24, 21, 12. Oke, lihat. Inilah tabel distribusi frekuensi. Kita mau kenalan dengan bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita kenalan sama namanya kelas interval. Kelas interval ini itu kelompok. Ya, kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Oke. Yang pertama kita kenalan sama kelas interval. Kelas interval ini adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, kalau dalam tabel distribusi frekuensi yang dikatakan kelas interval adalah, perhatikan, kelas interval yang pertama, kelas interval kedua, kelas interval 3, kelas interval 4, kelas interval 5, kelas interval 6, dan kelas interval 7. Berarti ada 7 kelas interval. Kelas interval 1 adalah 31 sampai 40. Interval 2 41 sampai 50. Kalau kakak tanya, kelas interval yang ke-6. Oke, good job. 81 sampai 90. Itulah yang disebut kelas-kelas interval. Jadi ini disebut kelas interval. Jadi tabel distribusi yang kakak buat ini ada 7 kelas intervalnya. Ya kan? Ya. Selesai. Lanjut yang kedua, kita akan kenalan dengan batas kelas. Batas kelas ada 2. Ada batas bawah. Ketika ada bawah pasti ada batas atas. Oke, good job. Biasanya dia disingkat seperti BB ya, karena batas bawah, BA karena batas atas. Oke. Apa itu batas bawah, Kak? Apa itu batas atas? Kalau dari definisinya, batas bawah itu adalah batas ujung ya, bawah pada suatu kelas. Kalau batas atas ya pasti batas ujung atas pada suatu kelas. Oke, coba perhatikan kakak ya. Tadi ini kan bisa dibilang kelas interval 1 atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas-kelasnya ya. Nah, yang disebut batas bawah dan batas atas, perhatikan kelas interval 1 ya. Contohnya, oke, perhatikan kelas interval 1. Kelas interval 1 itu adalah 31 sampai 40. Nah, yang dikatakan batas bawah adalah 31. Oke, 31 adalah batas bawah. Nah, batas atasnya berapa, Kak? Batas atasnya adalah 40. Jadi 31 disebut batas bawah dan 40 disebut dengan batas atas.
Kelas interval 2, batas bawahnya 41, batas atasnya 50. Kelas interval 5, 71 sampai 80. Batas bawahnya good job, 71. Batas atasnya 80. Mudah kita sudah kenalan dengan batas atas. Lanjutnya kita kenalan tepi kelas. Coba pahami ya. Tepi kelas juga ada tepi bawah ya, dan pastinya juga ada tepi atas. Biasanya tepi bawah TB ya kan, tepi atas TA. Singkat ya kan. Pahami pelan-pelan. Tepi bawah itu adalah batas bawah ya. Tadi udah kita tentuin kan, batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Oke, pahami. Kita ambil kelas interval 1. Kelas interval 1 31 sampai 40. Batas bawahnya tadi 31. Ketika kakak tanya tepi bawah, artinya batas bawah kita kurangi dengan 0,5. Berarti 31 dikurangi 0,5. Berapa? Ya, 30,5. Ya kan? 30,5. Lalu kakak tanya, batas atasnya 40. Tapi tepi atasnya berapa? 40 ditambah 0,5. Berarti 40,5. Itulah contohnya. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Kak, kenapa harus dikurangi 0,5? Kenapa harus ditambah 0,5? Kenapa enggak 1 aja? Kenapa enggak ditambahin 1, dikurangi 1? Nah, 0,5 di sini itu adalah ketelitian data. Jadi kan kita ini mau buat statistika. Ya, statistika itu pasti berhubungan sama ketelitian data. Nah, ketelitian data untuk bilangan bulat ya, bilangan bulat itu 0,5. Makanya tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5, tepi atas batas atas ditambah 0,5. Coba kalau kakak tanya, kakak ambil kelas interval ke-7. Berarti apa? Kelas interval ke-7. Oke, good job. 91 sampai dengan 100. Kakak tanya lah, tepi bawah berapa, teman-teman? Ya, 91 kira kurangkan dengan 0,5 artinya 90,5. Lanjut, tepi atas. Tepi atasnya berapa? Oke, 100 ditambah 0,5 berarti 100,5. Gak ada yang sulit ya. Cuman kita harus membedakan mana batas kelas, mana tepi kelas ya. Selanjutnya sedikit lagi kita akan kenalan dengan panjang kelas. Oke. Panjang kelas biasanya ada yang buatnya P, tapi jangan terkejut, ada juga nanti yang buatnya L ya. Jadi disesuaikan, tapi biasanya panjang kelas itu dia P. Nah, panjang kelas ini rumusnya itu adalah TA kurang TB. Berarti TA kurang TB. TA-nya tepi atas, TB-nya tepi bawah. Itulah panjang kelas. Jadi panjang kelas setiap satu tabel distribusi frekuensi itu sama. Mau kalian kurangkan tepi atas dan tepi bawah kelas interval 1 sama kelas interval 7 itu bakal sama. Kalau tidak percaya kita coba ya. Panjang kelas kita ambil contohnya sedikit ya. Contohnya panjang kelas kita ambil kelas interval 1 ya. Kelas interval 1 berarti panjangnya TA-nya berapa kelas interval 1? Tepi atasnya berarti 40,5
40,5. Tepi bawahnya berarti 30,5. Berapa berarti? 40,5 dikurangi 30,5, 10. Panjang kelasnya berarti 10. Ya udah, kita coba ketika kita pakai kelas interval ke-7 berarti tepi atasnya 100,5 dikurangi 90,5 sama dengan 10. Sama. Artinya satu tabel distribusi frekuensi ini itu samalah semua panjang kelasnya. Cara dicarinya itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Inilah bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Karena selanjutnya kita akan mencoba ya mengelompokkan data tadi, ya data mentah tadi menjadi data tabel distribusi frekuensi. Oke, biar kita masuk yang kedua ya, tadi masih bagi-bagian. Baru yang kedua ini cara mengelompokkan data dalam kelas interval. Oke, kita mau mengelompokkan data ke dalam kelas interval. Perhatikan, yang pertama harus teman-teman lakuin itu adalah tentukan jangkauan. Jangkauan simbolnya J karena jangkauan. Nah, rumus jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data ya terkecil. Oke, lanjut yang kedua. Setelah kita menentukan jangkauan, kita akan mencari banyak kelas. Tentukan banyak kelas interval. Ya, biasanya itu K karena kelas ya, kelas interval. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Oke. Selanjutnya adalah tentukan panjang kelas. Cara menentukan panjang kelas itu adalah P panjang kelas jangkauan dibagikan kelas, banyak kelas interval. Oke. Inilah yang perlu harus kalian pahami ketika kalian mau mengelompokkan sebuah data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, pertama kita tentukan jangkauannya dulu. Jangkauannya terlebih dahulu. Lalu banyak kelasnya, lalu kita cari panjang kelasnya. Kita langsung saja ke contoh biar kita coba lakukan prosedur ini ya. Oke, contoh. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Sebentar ya, kakak tulis dulu datanya karena ada 40 data ya, sabar ya. (71, 82) lanjut 56, 50, 60, 70, 64, kita buat 77, baru kita buat 55, kita buat 58.
ya. Kita tuliskan dulu datanya biar bisa kita eksekusi. 80, 50, 85, 42, 42, 6, 7, 58, 80, 55, 82, 85, 88, 83, 55, 57, 57, 3, 92, 69, 56, 60, 95, 72, 56, 68, 47, 85. Oke, selesai. Kita mau sajikan data ini, data tunggal ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ada berapa data tunggalnya? Ada 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali 4 ada 40 data. Ya. Yang pertama, kita lakukan, kita mencari jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Coba cari data yang paling besar adalah ya 95 ya. Nggak ada lagi yang lebih besar dari 95. Tidak, 95 paling besar. Ini 95 paling besar. Nah, data terkecilnya berapa? 43. Oh, ada nih 42 lagi. Ada lagi nggak data terkecilnya? Enggak ya. Paling kecil 42 kan? Iya kan? Coba lihat. Teman-teman lihat semuanya bareng-bareng. Ya, data paling kecil itu adalah 42. Jadi jangkauan itu adalah 95 dikurangi 42. Berapa? 53. Lanjut, setelah mencari jangkauan, kita cari kelas. Banyak kelas interval. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log n. N-nya ini apa, Kak? N di sini itu berapa banyak data? Data di sini ada berapa? 40. Berarti N-nya kita ganti 40, log 40. Nah, 1 ditambah log 40 itu kalau kalian cari ya, itu 1,6. Ya, lanjut 3,3 dikali 1,6 berapa? 5,28. Lanjut, 1 ditambah 5,28, 6,28. 6,28 kalau kita bulatkan menjadi 6 ya. Karena masih 6,28. 6. Berarti banyak kelas intervalnya ada 6 ya. Kita harus buat nanti tabel distribusi frekuensi yang kita buat kelas intervalnya ada 6. Selanjutnya kita cari panjang kelas. Panjang kelas adalah jangkauan per banyaknya kelas. Jangkauannya berapa tadi? 53. 53 dibagi 6. 53 bagi 6 berapa? Coba cari teman-teman, bareng-bareng kita cari ya. 8,83. Kalau kita bulatkan menjadi 8 atau 9? 9, karena dia udah 8,83. Oke, selanjutnya kita buatlah tabel distribusi frekuensinya. Oke. Nah, di sini kita buat nilai. Nah, di sini turus. Turus itu apa, Kak? Sebentar. Di sini frekuensi. Oke. Nilai, kita perhatikan. Nilai paling kecil 42. Ya. 42. Ya. Banyak kelasnya itu 6, panjang kelasnya 9. Berarti dari 42 ya. Oke. 42
Lanjut, kita mau cari panjang kelasnya 9. Berarti 42 ditambah Oke, perhatikan pelan-pelan, pahami pelan-pelan ya bareng kakak. Lihat, di sini panjang kelasnya ya, panjang kelas. Ingat, panjang kelas, bukan banyak kelas ya. Panjang kelas. Kalau banyak kelas berarti nanti ke bawahnya ada 6 ya. Berarti nanti banyak kelas intervalnya ada 6. Turun ke bawahnya dia ada 6. Tetapi panjang kelas, kalian tadi ingat nggak rumus panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, ingat, pahami, tepi atas dikurangi tepi bawah. Kita punya ya, di sini nilai yang paling kecil 42. Nah, 42 supaya tepi atas dikurangi tepi bawah nilainya 9, karena tadi kita udah cari 9. Berarti batas atasnya berapa? Batas atas. Pahami pelan-pelan. Panjang kelasnya 9. Berarti tepi atas dikurangi tepi bawah harus 9. Nah, batas bawahnya 42. Sehingga batas atasnya seharusnya 50. Kenapa kakak bilang seperti itu? Coba, panjang kelasnya tadi kita udah dapat 9. Ini tepi atasnya berapa? 50,5. Oke, good job. 50,5. Baru tepi bawahnya berapa? 41,5. 41,5. Jangan bingung lagi. Tepi atas itu batas atas, kita tambahkan dengan 0,5. Batas bawah, tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Nah, panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti 50,5 dikurangi 41,5. Berapa? 9. Berarti seperti inilah panjang kelasnya. Oke. Lanjut. Setelah 50 adalah 51. 51 itu berarti kalau tepi bawahnya 50,5. 50,5 ya. Berarti supaya panjang kelasnya 9, berarti batas atasnya 59. Oke, lanjutkanlah sampai 60 ke 68, 69 ke 77, 78 ke 86, dan 87 ke 95. Berhenti di sini. Kenapa Kak berhenti di sini? Kalian ingat teman-teman semuanya, di sini banyak kelas intervalnya adalah 6. Sini udah kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kelas interval. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Biar kita lanjut pahamin terus. Nah, kita tahu nilai 42 sampai 50. Jadi dari di sini kita cari nilai 42 sampai 50. Ada 1. Berarti 1 turus. Gitu nyata lurus ini ya, 1 turus. Lanjut lagi. Ini 2 turusnya ya kan. 50 baru 43 ya kan. 43 kan antara 42 sama 50 kan. 3. Lanjut lagi ada 42, 3, 4, baru 47 ya, 47. Berarti 4, 5. Sudah selesai? Ada lagi? Ada lagi enggak? Coba dilihat, diperhatikan pelan-pelan. Ini 51, berarti udah masuk yang bawah. 80, 57, 55, 69, 72. Sini tidak ada lagi 55. Oke. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Berarti
frekuensinya ada 5. Ya. Ada 5 frekuensinya. 1 2 3 4 5. Ada 5 frekuensi. Turusnya ada 5 nih kita buat. Berarti frekuensinya ada 5. Nah, lakukanlah hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan yang di pertama, ya kan? Di sini ada 13, di sini ada 6, di sini ada 8, di sini ada 5, dan di sini ada 3. Nah, kalau kalian lakukan frekuensinya di sini itu harus jumlahnya 40 karena datanya ada 40, ya kan? Berarti frekuensi di sini harus 40 juga. 15 tambah 5 tambah 13 18 tambah 6 24 tambah 8 24 tambah 16. Pas ya, 40 ya. Pas 40. Ya, prosesnya sama. Tadi lakukan turus terlebih dahulu. Waga, patma, tuwaga, patma, tuwaga. Lakukan turus pelan-pelan seperti ini, dicoret-coret aja ya. Baru jadilah tabel distribusi frekuensi. Tapi di sini nanti kalian buat tabel distribusi frekuensi yang baru, turusnya ini dihilangkan. Jadi seperti yang kayak gini aja, ya kan? Jadi buat nilai di sampingnya frekuensi seperti ini. Jadi turusnya nanti dihilangkan saja. Sudah, dari data yang seperti ini, data mentah, kita sudah berhasil membuat menjadi tabel distribusi frekuensi. Yang perlu kakak perhatikan ya, perlu kalian perhatikan ya teman-teman, ini pahami panjang kelasnya. Pahami panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah untuk menentukan panjang kelasnya di sini ya. Kalau kelas intervalnya dia ada 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. Di sini jangkauannya 53. Nah, ini 42 berarti dimulai dari yang paling kecil dulu 42 dan harus berhenti di yang paling besar 95. Ya. Jadi dimulai datanya dari yang paling kecil dulu baru diakhiri dengan data yang terbesar. Oke. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan, ada yang mau kalian diskusikan sama kakak, saya kakak persilahkan ya, biar kalian yang masih bingung-bingung tidak bingung-bingung lagi. Sekian di penghujung materi hari ini. Mungkin selanjutnya kita masih dalam materi statistika, tapi kita akan berkenalan sama ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Tapi sudah masuk data yang berkelompok. Jadi data berkelompok ini agak sedikit rumit dari data tunggal. Oke, selamat pagi semuanya.